Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azmi dengan NIM 12250151675. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang literatur review dengan judul ataupun topik tugas akhir saya, yaitu question answering peraturan akademik kampus menggunakan LangChain dan LLM Gemini berbasis website dan Telegram pada studi kasus Universitas Andalas. Untuk studi kasus kali ini adalah chatbot. Outputnya itu berupa chatbot peraturan akademik kampus dengan 16 peraturan rektor dan juga peraturan dari dinas pendidikan dan juga peraturan lainnya yang berbentuk website dan Telegram. Pertama, pentingnya kasus yang akan diteliti. Pentingnya penelitian ini didasari oleh inefisiensi layanan informasi akademik yang masih bergantung pada metode manual ataupun sistem role-based yang kaku. Menyoroti bahwa pelayanan manual seringkali terhambat karena ketidakseimbangan antara jumlah staf dan volume pesan mahasiswa yang menyebabkan respon menjadi lambat atau tidak terbalas. Hal ini diperkuat oleh temuan ini saudara dari dulu itu pada layanan customer care kampus, di mana volume pertanyaan yang tinggi membuat layanan menjadi tidak efektif. Selain masalah kecepatan, kompleksitas bahasa dalam dokumen legal, pendidikan juga menjadi kendala, sebagaimana ditemukan oleh Sinal Saputra, di mana menggunakan awam kesulitan memahami terminologi hukum tanpa bantuan sistem cerdas. Oleh karena itu, pengembangan sistem jawab otomatis question and answering yang mampu memahami konteks peraturan Universitas Andalas menjadi solusi krusial untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi layanan. Ini saya sudah mencari kurang lebih ada 16 jurnal yang terkait pengembangan ataupun rancang bangun dari sistem chatbot dengan berbagai studi kasus. Ada yang Al-Quran, pencarian Al-Quran, ada yang tentang menjawab fikih, dan juga ada yang ini ada yang untuk generate soal. Jadi dari ke-16 jurnal ini masing-masing mempunyai fungsi dan tujuan yang berbeda. Ada yang untuk tanya jawab, ada yang untuk generate soal, dan kebanyakan itu untuk tanya jawab dengan studi kasus macam-macam. Dan juga rata-rata framework ataupun metode yang digunakan adalah gabungan dari LangChain, framework LangChain dari Python dikombinasikan dengan LLM yang beragam. Ada yang menggunakan Gemini, GPT, dua itu, Gemini 4.4 dan 3.5, dan Gemini juga GPT. Terus yang kedua, penelitian terkait kasus yang diteliti. Pemilihan model Gemini AI yang pada kasus ini saya menggunakan LLM Gemini yang diintegrasikan atau dikombinasikan menggunakan LangChain. Pemilihan model Gemini AI yang diintegrasikan dengan LangChain didasarkan pada keunggulan teknologi. Generative AI dalam menangani data teks yang besar dan kompleks dibandingkan metode konvensional, membuktikan bahwa model Gemini 2.0 Plus mampu memberikan respon cepat dan akurat dengan skor evaluasi 95% serta proses embedding yang efisien. Hal ini merupakan peningkatan signifikan dibandingkan metode Dialogflow yang terbatas pada pencetukan intent manual dan kurang fleksibel untuk pertanyaan kompleks. Selain itu, pencocokan intent manual yang kurang fleksibel untuk pertanyaan kompleks menunjukkan bahwa integrasi database seperti Faiz ataupun ChromaDB dengan LLM menggunakan sistem mencari jawaban dari ribuan dokumen dengan presisi tinggi tanpa perlu retraining model yang sangat relevan untuk peraturan akademik dan yang dinamis. Nah,
Untuk penelitian yang mirip ataupun terkait dengan yang akan saya teliti di kemudian hari, kurang lebih untuk stack teknologi yang akan digunakan itu untuk embedding itu menggunakan Hugging Face untuk pemotongan chunk. Terus untuk LLM yang saya pakai itu Gemini 2.5 Flash yang terbaru, yang kalau yang dari dikutip dari referensi ini tahun 2025 awal. Sekarang udah ada yang baru. Terus menggunakan LangChain dan juga RAG untuk membatasi jawaban ataupun mencari jawaban yang akurat. Nah, pertama dari Dimas Muhajir, dia menggunakan metode RAG ataupun Retrieval Augmented Generation dengan LangChain dan GPT 3.5 Turbo. Nah, implementasinya itu chatbot berbasis website Streamlit untuk panduan akademik prodi sistem informasi UTM, Universitas Teknologi Malaysia. Nah, kalau yang digunakan oleh Dimas ini kurang lebih sama. Perbedaannya itu terletak di LLM-nya Gemini 3.5 Turbo dan website yang digunakan itu sudah terintegrasi ataupun sudah ada template-nya. Jadi Streamlit ini tinggal membuat backend aja, dan untuk tampilannya bisa disesuaikan. Jadi tampilan untuk Streamlit ini udah ada template-nya. Terus untuk hasil akurasi jawaban dari Dimas Muhajir itu 96,6% dengan metode Combined Query. Nah, UAT itu sebesar 82,79%, sangat kuat. Ataupun nih, user acceptance test. Syarat perlu pengujian dengan kombinasi parameter lebih banyak dan pemrosesan data table yang lebih baik. Coba kita lihat ya. Jurnal UTM Universitas Trunojoyo Madura. Nih, kita lihat di bagian metode yang digunakan. Nih, text cleaning berarti Dimas ini saat text processing, berarti ada tahapan text cleaning ya. Oke, sejauh saat ini yang saya teliti dan ingin kembangkan belum ada tahapan text processing. Nah, untuk Dimas itu udah menggunakan text cleaning untuk menghapus karakter khusus dan menghapus spasi berlebihan. Oke, tergantung data peraturan sih. Terus hasil akurasi jawaban, kita lihat jawaban. Oke. Ya. Pengujian akurasi dilakukan sebanyak 5 kali dengan pendekatan yang berbeda di tiap pengujian. Hasil pengujian nilai akurasi yaitu 9,69%
Pengujian usability sistem menggunakan user acceptance test mendapatkan presentasi 79% dengan kategori dalam kategori sangat kuat. Oke, berarti kurang lebih bisa disimpulkan dalam studi kasus panduan akademik Universitas Trunojoyo Madura yang digunakan oleh saudara Dimas Arya Muhajir dengan menggunakan framework Encet berbasis LLM GPT 3.5 Turbo, lumayan bagus untuk jawaban. Kemudian untuk Ihsan Dwi Saputra, metode digunakan Encet dan LLM OpenAI ya, dengan evaluasi BERT score dan ROC score. Aplikasi web challenge untuk tanya dokumen legal data peraturan pendidikan. BERT score rata-rata precision 80%, recall F-nya 94%, F1 93%. Sistem mampu menjelaskan pasal undang-undang pendidikan dengan baik. Saran perlu teknik konversi PDF yang lebih otomatis dan eksplorasi model bahasa yang lebih kompleks. Dalam beberapa studi kasus untuk question and answering ataupun chatbot yang menggunakan chatbot interaktif yang berbahasa Indonesia, ada disebutkan, saya lupa, dalam beberapa jurnal kurang bagus menggunakan LLM OpenAI ataupun Grok ataupun yang dari Cina DeepSeek, karena kurang ataupun masih harus ditrain dengan bahasa Indonesia. Kita lihat, kalau nggak salah saya yang bagus itu OpenAI dan Gemini. Jadi nih perlu ya berskor. Kita baca. BERT adalah metrik evaluasi otomatis untuk generasi teks yang menggunakan embedding kontekstual dari model BERT, bidirectional encoder representation from transformers, menghitung kesamaan antara dua kalimat berdasarkan kesamaan kosinus antara embedding token dan kalimat-kalimat tersebut. Oke. Menghitung presisi jawabannya kurang lebih. Terus ROC score itu sebuah paket evaluasi otomatis yang digunakan untuk kualitas sebuah ringkasan dengan membandingkan ringkasan lainnya. Oke, lanjut. Arlan Joliansa, Dialogflow NLP berbasis intent matching, chatbot Telegram untuk layanan customer care pada C3 Customer Care Center PTPD Vinces Karyo. OT sebesar 80% dan usability testing score 76, bagus, mampu menangani keluhan iris dan email. Perlu peningkatan akurasi karena masih di bawah hasil penelitian terdahulu yang sejenisnya. Lanjut untuk Nofri Rahman, automatic question generation dengan LangChat. Nah ini generate soal CAT, sistem pembuat soal otomatis untuk computer assisted test berbasis materi pelajaran. Untuk hasil keputusan guru 92,7%, untuk metrik hallucination-nya 3,69, sangat rendah, menunjukkan relevansi tinggi dengan materi ajar. Perlu eksistensi sebagai bidang studi dan pengembangan soal bergambar. Selanjutnya Reza Yahya Lawami, rule based menggunakan metode waterfall, chatbot Telegram untuk layanan pencarian Al-Quran dari kasus serupa, information retrieval. UAT 88,7% berhasil memberikan alternatif integrasi dengan sumber data lain dan pengembangan fitur pencarian yang lebih kompleks. Terus untuk model gunakan teknologi LangChain dan LLM seperti GPT dan Gemini telah terbukti dalam menangani dokumen teks yang kompleks dan bervolume besar
mirip dengan karakteristik peraturan akademik. Nurhaliza berhasil menggunakan teknologi ini mengekstrak informasi hukum Islam fikih yang rumit pada PDF dengan akurasi 88,8%, menunjukkan kemampuan LLM GPT dalam menyintesis informasi dari 4 sumber kitab tafsir sekaligus dengan tingkat halusinasi yang sangat rendah, 15%. Lumayan, membuktikan keandalan model dalam memberikan jawaban faktual. Penelitian Permadi dan Sutio juga menegaskan bahwa penggunaan vektor store Faiz dan Kurma lebih efektif membatasi jawaban AI hanya pada dokumen yang disediakan sehingga cocok untuk aplikasi membutuhkan kepatuhan ketat terhadap regulasi peraturan akademik. Untuk database vektor yang saya ingin pakai itu juga Faiz atau Facebook pokoknya itu database yang dikembangkan oleh Facebook. Saya lupa hanya apa adanya Facebook AI Similitude Search kalau nggak salah. Terus untuk model yang digunakan serupa itu oleh Tri Helpiansyah, itu integrasi LangChain Gemini 2.0. Terus juga Nafi Rahman LangChain menggunakan GPT. Terus Nikan Aisyah LangChain menggunakan LangChain Retriever dan GPT. Kemudian Muhammad Mulki Microservice Flash dan GPT-4 menggunakan dan juga LangChain. Terus juga Erlan Juliansa Diaflow ataupun NLP konvensional. Selanjutnya penelitian terkait model yang digunakan pada kasus lain. Teknologi LLM dan Gemini. Oke. Bayu Permadi, Bayu Dwinata Putra Yatabri menggunakan GPT dan multi source retrieval. Berarti ada banyak retrieval itu pada studi kasus question and answering Al-Quran dan 4 kitab tafsir sekaligus. Akurasi UAT 92%, halusinasi sangat rendah, mampu menyintesis informasi dokumen. Aji Bayu Permadi LangChain dan GPT-4 menggunakan eval. Febrian Rizky Adistio LangChain dan LMSQL. Elvino GPT-5 eval dan framework LangChain. Terakhir, pengembangan sistem question and answering untuk peraturan akademik Universitas Andalas mendesak dilakukan mengingat inefisiensi layanan yang sering kewalahan menangani volume pertanyaan mahasiswa serta kompleksitas bahasa dokumen legal yang sulit dipahami oleh orang awam. Berdasarkan tinjauan literatur, pendekatan konvensional seperti rule-based ataupun Diaflow terbukti memiliki keterbatasan konteks sehingga adopsi teknologi generatif AI menggunakan arsitektur LangChain yang terintegrasi dengan LLM Large Language Model seperti Gemini ataupun GPT menjadi solusi superior yang menawarkan pemrosesan cepat dan akurasi tinggi. Implementasi metode Retrieval Augmented Generation ataupun RAG dengan basis data Faiz telah terbukti validitasnya dalam berbagai studi kasus dokumen kompleks seperti fikih, tafsir, dan materi pendidikan dengan tingkat akurasi jawaban kurang lebih 96% dan halusinasi yang sangat rendah, sehingga penerapan sistem ini antarmuka, website, dan Telegram diproyeksikan mampu merefleksi jawaban akademik yang lebih responsif, akurat, dan tersedia 24 jam. Sebetulnya untuk pengembangan itu sendiri saya sudah mencobanya dengan menggunakan Faiz, menggunakan vektor database Faiz
terus framework dari Python juga. Untuk backend itu Fast API. Nah, baru itu saja yang saya kembangkan, dan jawaban yang dihasilkan jujur masih belum akurat dan kurang cepat dalam menangani jawaban-jawaban yang kompleks. Masih lama, tergolong lama. Ini chatbot Unan. Dan setelah saya baca-baca dari jurnal-jurnal yang telah saya dapatkan, alhamdulillah ada peningkatan jawaban dan juga kecepatan chatbot dalam menjawab. Namun untuk yang sudah saya perbaiki ataupun evaluasi setelah lakukan literatur review, belum di-deploy. Nah, ini syarat, contoh syarat mahasiswa terkena sanksi dropout. Masih lama menjawab. Kalau pertanyaan eksplisit seperti ini kemarin sudah sempat dan banyak saya tes, masih membutuhkan 1 menit lebih, dan itu pun jawaban yang dihasilkan jauh dari kata akurat. Mungkin kalau saya hitung menggunakan metode yang dalam literatur review atau jurnal-jurnal yang sudah dipaparkan tadi, mungkin masih 50% akurasi jawabannya. Jadi sangat-sangat jelek. Makanya saya mencoba untuk evaluasi dan memutuskan untuk menggunakan LangChain. Nah, ini berdasarkan peraturan Universitas Andalas nomor 7 tahun 2002 tentang penyelenggaraan pendidikan mahasiswa terkena sanksi pemutusan dengan pendidikannya, program S1, D3, D4, profesi spesialis, ini untuk STR lain di UNAN, program magister S2, program doktoral S3, dan ini sumber referensi apa terakhir. Jadi butuh 12.26, 12.25, butuh 1 menit untuk menjawab pertanyaan yang cukup eksplisit dan masih belum menjawab dari inefisiensi layanan akademik UNAN. Oleh karena itu saya kembangkan chatbot ini, akan saya kembangkan, dan sebetulnya sudah saya lakukan. Namun untuk publikasinya dan ada beberapa bug yang belum sempat saya selesaikan, belum sempat ataupun belum bisa saya tampilkan di video kali ini. Mungkin cukup sekian video saya, Muhammad Azmi. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.